dengan UPBJJ UT Surakarta. Hari ini kita akan melakukan praktik IPA di SD bab makhluk hidup dan lingkungannya mengenai pencemaran lingkungan, yakni pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan kecambahan kacang hijau. Hari ini kita akan melakukan praktik tersebut. Let's go! Pertama, alat dan bahan. Ada air, kemudian ada kertas timah, kemudian ada gelas dan sudah diberi label sesuai dengan masing-masing persentase sabun yang akan kita praktikkan terhadap kecambahan kacang hijau. Kemudian ada air, kemudian ada kacang hijau yang sudah saya masukkan ke dalam segelas air, kemudian ada sabun dan ada tisu. Mari kita lakukan prakteknya. Pertama-tama kita akan mencampurkan sabun ke dalam air sebanyak 1 sendok makan saja. Kemudian setelah itu mari kita berikan tisu ke dalam gelas, masing-masing minimal 2 lembar. Baik, setelah memasukkan tisu ke dalam gelas, maka kita sisihkan terlebih dahulu gelas ini dari sini. Nanti yang akan kita pakai. Kemudian kita akan menyiapkan gelas kosong sesuai dengan masing-masing label, sesuai dengan ukuran deterjennya nanti. Baik, ini tadi kan sudah ditambahkan 1 sendok sabun cair ke dalam air. Segini itu senilai 200 ml ya. Kemudian kita akan menuangkan ke dalam gelas ini sebanyak 100 ml. Kemudian kita akan menuangkan 100 ml air ke dalam campuran sabun tadi agar menjadi 50%. Begitu selanjutnya sampai ke 3,1%. Jangan lupa diaduk ya. Kemudian kita akan masukkan air sebanyak 100 ml lagi yang kemudian diaduk dan akan menjadi 25% kadar air sabunnya. Kemudian saya juga memasukkan air sebanyak 100 ml agar kadar sabunnya menjadi sekitar 12,5%. Saya akan melakukan lagi 100 ml ke dalam campuran sabun air dan sabun ini agar kadar sabunnya menjadi 6,52%. Kemudian saya akan memasukkan lagi air sebanyak 100 ml agar kandungan air sabunnya menjadi 3,2%. Baik, setelah air sabun kita akan memasukkan air biasa ini ke label kontrol. Jadi jangan sampai tercemar oleh air sabun ya. Sebanyak 100 ml. Baik, kemudian biji kecambah yang sudah direndam ke dalam segelas air kita akan pilih, yakni kita akan memilih biji kecambah yang tenggelam ke dalam air. Sedangkan biji kecambah yang masih terkapung di sini itu tidak digunakan ya. Mari kita buang biji yang terapung di atas air ini. Baik, ini adalah biji kecambah yang nantinya akan kita pakai, yakni biji yang tenggelam di dalam air. Kemudian kita akan menyiapkan gelas yang sudah kita beri tisu di awal tadi dengan label sesuai dengan
dengan yang kita butuhkan, yakni label 100%, label 50%, kemudian label 3,1%, ada label kontrol, kemudian ada 25%, ada 6,25%, dan ada 12,5%. Baik, setelah itu kita akan memasukkan masing-masing sebanyak 2-3 sendok makan air sabun ke dalam gelas yang sudah diberi label dan juga sudah diberi tisu sesuai dengan kadar masing-masing deterjen. Kemudian di label air kontrol itu bukan memakai sendok dengan bekas dari takaran deterjen tadi, tetapi menggunakan sendok yang baru yang belum terkontaminasi. Baik, sebanyak 3 sendok makan. Baik, kemudian setelah itu kita akan memasukkan biji kecambah ke dalam masing-masing gelas. Baik, kemudian setelah biji kacang kecambah dimasukkan ke dalam masing-masing gelas yang sudah dikasih air sabun dan juga dikasih air biasa, kemudian kita akan menutup gelas menggunakan dengan kertas timah satu persatu. Hal ini dilakukan agar kecambah terhindar dari sinar matahari secara langsung. Baik, setelah tertutup rapat, kita akan melakukan pengamatan sebanyak 2 kali, yakni selama 24 jam dan kemudian selama 48 jam. Jadi ini adalah penampakan pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau setelah 24 jam. Baik, ini sudah 48 jam berlalu. Berikut ini adalah pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. Ini adalah dengan label kontrol, ini dengan deterjen 31%, ini dengan deterjen 6,1%, kemudian ini deterjen 12,5%, ini deterjen 25%, ini deterjen 50%, dan ini deterjen 100%. Seperti ini, dapat dilihat bahwa pertumbuhan kecambahnya berbeda-beda ya, setiap konsentrasi sabun yang berbeda dan juga tidak memakai sabun, yakni dengan air PDAM. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Dadah!